Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari mata kuliah Ulumul Quran. Topik kedua yaitu terkait nuzul Quran dan penulisan Al-Quran, di mana topik ini akan mengurai sejarah nuzul Quran, lalu penulisan Al-Quran pada masa Nabi, sahabat dan pasca sahabat, lalu penulisan Al-Quran di Indonesia. Pertama kita akan bahas nuzul Quran. Apa itu pengertian, lalu bagaimana cara turunnya, lalu ayat pertama dan terakhir turun, serta hikmah turunnya Al-Quran tersebut secara beransur-ansur. Memasuki pengertian nuzul Quran, kata nuzul terdapat dalam Al-Quran di berbagai ayat. Salah satunya dalam surah Asy-Syu'ara berbicara tentang turunnya Al-Quran. Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Di sini terdapat kosakata turun. Misalnya di ayat 192, wa innahu latanzilu. Nah, ini juga ada kata turun. Lalu di ayat 193 juga ada nazala. Nah, para ahli bahasa membedakan pengertian antara tanzil dan inzal, di mana tanzil tersebut dimaknai turun secara berangsur-ansur, sementara inzal ini menunjukkan turun dalam pengertian umum. Kemudian kata turunnya Al-Quran dalam surah Al-Qadar ayat pertama juga dijelaskan tentang turunnya Al-Quran. Para ulama menjelaskan terdapat tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Tahapan pertama, Al-Quran ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, Al-Quran turun secara sekaligus ke langit lapisan pertama yang kita kenal dengan Baitul Izzah. Nah, setelah ini kemudian baru turun secara berangsur-ansur, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian bagaimana cara turunnya Al-Quran? Ya, terdapat beberapa cara, misalnya turunnya Al-Quran dibawakan oleh malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan suara seperti dencingan suara lonceng. Kemudian malaikat datang menjelma sebagai seorang laki-laki. Kemudian ada juga malaikat itu mendatangi Rasulullah dalam wujud malaikat yang bersayap, juga ada. Di antara cara-cara turunnya Al-Quran yang paling berat diterima oleh Rasul yaitu wahyu yang turun seperti dencingan suara lonceng. Kemudian ayat-ayat pertama turun. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ayat pertama turun. Ada yang mengatakan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima oleh Rasulullah ketika bertahanus di Gua Hira. Pendapat kedua ada yang mengatakan Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-10 yang dikuatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang pertama turun ialah Al-Mudatsir. Nah, kemudian terdapat hadis yang mengatakan bahwa wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi di waktu tidur. Kemudian setelah mendapatkan mimpi itu, Rasul terdorong hatinya untuk bertahanus di Gua Hira. Yang mana kemudian di Gua Hira tersebutlah Rasulullah menerima wahyu yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian terkait mana ayat yang pertama turun, mengingat ada perbedaan pendapat, maka Abu Hasan Ali Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi mengatakan bahwa sebenarnya hadis itu tidak bertentangan.
Antara hadis yang mengatakan Al-Alaq surah pertama kali turun atau Al-Mudatsir ayat pertama kali turun. Ini karena Jabir yang tadi kita bahas hadisnya, Jabir itu hanya mendengar tentang kisah yang akhir ya, belum mendengar secara keseluruhan, sehingga disimpulkan Al-Mudatsir itu ayat pertama kali turun. Hal ini diperkuat karena Jabir juga meriwayatkan lagi yang mengatakan bahwa Rasul itu bercerita tentang masa fatrah wahyu, di mana masa ini disebut dengan masa terputusnya wahyu. Kurun beberapa waktu setelah turunnya Al-Alaq, Rasul tidak menerima wahyu. Maka kemudian setelah itulah Rasul menerima wahyu Quran surah Al-Mudatsir. Nah, artinya sebelum Al-Mudatsir ini sudah ada ayat yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq tadi. Begitu setelah surah Al-Alaq turun, kemudian terjadi masa fatrah, lalu kemudian Rasul menerima lagi wahyu berupa Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan ayat pertama kali turun yang menjadikan Rasulullah SAW itu secara mutlak dan resmi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sementara Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 10 ini merupakan surah pertama yang berisi risalah yang harus dilaksanakan oleh Rasulullah. Lalu kemudian ayat yang terakhir turun, terdapat juga beberapa perbedaan ulama. Ada yang mengatakan ayat terakhir turun itu Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Ada pula yang mengatakan Quran surah Al-Maidah ayat 3. Menurut pendapat yang kuat, menurut hasil analisa dari para ulama, ayat yang terakhir kali turun itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 281, di mana setelah ayat ini turun Rasulullah masih hidup ya 7 hari setelah turunnya ayat ini. Adapun Quran surah Al-Maidah ayat 3, Rasul masih hidup 81 hari setelah turun ayat ini. Nah, ayat Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini turun ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Kemudian apa hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Kenapa tidak seperti nabi-nabi sebelumnya langsung sekaligus ya wahyu itu turun, sementara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur dalam kurun waktu tidak kurang dari 23 tahun baru kemudian Al-Quran itu turun secara utuh, secara penuh gitu. Yang pertama hikmahnya memantapkan ayat-ayat tersebut dalam hati Rasulullah. Sebab setelah begitu wahyu turun secara berangsur-angsur, hati Rasulullah itu mantap gitu, tidak langsung terbebani dengan 30 juz secara langsung. Kemudian yang kedua, mengokohkan hati Rasulullah terutama saat memerlukan suatu penyelesaian bagi masalah-masalah yang dihadapinya. Begitu ada masalah, kemudian turunlah wahyu yang menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Nah, ini kemudian nanti yang akan kita bahas secara lanjut di topik asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sebagai obat peringan beban yang dipikulnya. Nah, kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah begitu berat dalam dakwahnya, bahkan dapat diskriminasi secara fisik dan juga psikis, maka wahyu yang turun ini dijadikan sebagai obat yang bisa meringankan beban yang dipikul oleh Rasulullah. Kemudian hikmah yang kedua, memudahkan dan meringankan kaum muslimin yang pada masa itu umumnya masih
buta huruf atau kaum Arab ketika itu merupakan kaum yang belum menerima kitab suci. Hikmah yang kedua yaitu memudahkan dan meringankan kaum muslimin yang pada waktu itu banyak yang masih buta huruf. Dengan diturunkannya secara berangsur-angsur, maka akan memudahkan umat untuk menghafal Al-Quran. Lalu memudahkan umat untuk memahami Al-Quran. Menyiapkan Al-Quran untuk menghancurkan kepercayaan yang batil. Lalu membangun umat secara bertahap dan juga meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Hikmah yang ketiga yaitu menetapkan hukum samawi secara tadarruj, ya, selangkah demi selangkah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum diharamkannya khamar itu pun turun secara berangsur-angsur. Pertama khamar masih boleh, kemudian dijelaskan bahwa khamar itu memang terdapat sedikit kebaikan tapi mudaratnya lebih banyak. Berarti ketika ayat itu turun, khamar masih boleh diminum. Lalu kemudian turunlah ayat terakhir yang memang mengharamkan sama sekali jenis khamar tersebut. Ya, dengan diturunkan beransur-ansur, maka Al-Quran itu akan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Lalu kemudian bukti bahwa Al-Quran diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, lanjut kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Nah, bagaimana penulisan Al-Quran? Kita akan bahas mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, dan kemudian pasca sahabat. Di masa Rasulullah, beliau memiliki juru tulis. Ada sahabat banyak yang menulis, tapi Rasul memiliki juru tulis seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Sabit bin Qais. Lalu kemudian pada masa Rasulullah itu belum berbentuk mushaf. Ya, wahyu dituliskan dalam kepingan-kepingan seperti pelepah kurma, tembingkar, tulang belulang onta, dan lain sebagainya, belum terkumpul dalam bentuk mushaf. Mengapa begitu? Karena yang pertama, wahyu masih berlangsung. Jadi masih ada kemungkinan nasakh wal mansukh, yang mana hukum awalnya itu bisa berubah seiring berjalan waktu. Lalu kemudian yang kedua, tidak ada kepentingan mendesak untuk menghimpun Al-Quran, sebab ya Rasul masih berada di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu kemudian jika ada yang tidak dipahami bisa langsung divalidasi ke Rasulullah. Kemudian alasan ketiga, urutan ayat tidak berdasarkan urutan wahyu. Jadi misalnya saja wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu berikutnya turun Al-Mudatsir 1 sampai 10. Nah, lalu memang selang-seling, tidak kemudian Al-Alaq turun 1 sampai ayat terakhir, kemudian Al-Mudatsir 1 sampai ayat terakhir, atau Al-Baqarah ayat 1 sampai terakhir, tidak. Ya, selang-seling, dan kemudian Rasulullah yang menentukan ayat yang turun itu lanjutan surah yang mana dan surah yang mana. Maka belum bisa dijadikan dalam bentuk mushaf. Di samping juga tidak ada kepentingan mendesak untuk menghimpun Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar mengusulkan untuk menghimpun Al-Quran menjadi mushaf. Nah, dalam artian kata Al-Quran sudah berhenti turun. Rasul sudah wafat dan tidak akan ada lagi ayat yang akan turun. Ayat turun sudah selesai. Maka Umar mengusulkan untuk menghimpun Al-Quran menjadi mushaf. Lalu kemudian ditugaskanlah Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Hal ini terjadi, usulan ini diusulkan oleh Umar bin Khattab, dilatar belakangi dengan adanya 70 hafiz Al-Quran yang mati syahid. Nah, artinya kalau para hafiz ini banyak yang gugur, sementara pada masa itu masih mengandalkan hafalan, tentu dia khawatirkan Al-Quran itu akan susah diakses, terutama untuk kaum yang tidak hafal Al-Quran. Maka dibutuhkan sebuah mushaf, ya, sebuah mushaf Al-Quran yang menghimpun semua, mulai dari
Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas. Pada masa Utsman, Islam itu sudah tersebar luas hingga non-Arab. Jadi tentu lisan Arab dengan non-Arab itu berbeda, maka diperlukan sebuah Al-Quran yang secara resmi dan disepakati untuk menghindari berbagai perselisihan. Misalnya antara satu dengan yang lain memiliki cara membaca Al-Quran tersendiri hingga terjadi sebuah perselisihan. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka Hudzaifah mengusulkan untuk menulis kembali teks Al-Quran yang dulunya pernah dihimpun di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ditugaskanlah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, kemudian Abdul Rahman bin Haris bin Hisham untuk penulis Al-Quran, menulis ulang Al-Quran tersebut dalam bentuk sebuah penulisan yang seragam, yang mana Al-Quran yang ditulis berbeda dengan mushaf Utsmani yang kita kenal itu dimusnahkan. Tinggal satu mushaf resmi yang diakui dan disepakati secara bersama. Nah, setelah masa Khalafah terdapat penyempurnaan, ya, terjadi penyempurnaan penulisan Al-Quran. Misalnya ya, karena pada masa sahabat itu Al-Quran masih ditulis dalam bentuk simbol bunyi konsonan, ya, belum lengkap seperti Al-Quran yang kita baca sekarang, ada harokatnya, ada titiknya, ada tanda wakafnya dan lain sebagainya. Pada masa sahabat itu masih berbentuk simbol-simbol konsonan. Mengapa demikian? Karena mereka semua orang Arab, ya, tidak perlu ilmu-ilmu nahwu, sharaf untuk memahami, mereka sudah paham dan mereka bisa membaca walaupun tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, pada masa sahabat itu Al-Quran masih ditulis dalam bentuk simbol bunyi konsonan. Lalu pada masa Ali bin Abi Thalib berkembang, ya, Ali bin Abi Thalib menugaskan Aswad untuk menyusun ilmu nahwu. Tentu orang non-Arab, ya, Ajmi, itu tidak paham bahasa Arab, jadi dibutuhkan adanya tanda-tanda dalam sebuah penulisan Al-Quran. Lalu kemudian pada masa Khalifah Abdul Al-Malik, ya, ditugaskan 3 orang pertama yang memberi titik pada tulisan tersebut. Nah, titik di atas ataupun di bawah. Misalnya kalau tidak ada titik, maka kita yang bukan golongan Arab tidak akan bisa membedakan apakah itu nun atau ba, apakah itu ya atau ta, maka dikasihlah titik, dikasihlah nukta oleh 3 orang pertama, yaitu Abu Ad-Dawali, kemudian Yahya bin Umar, Nasr bin Asim, Al-Laits. Nah, 3 orang inilah disebut sebagai orang pertama yang menulis titik pada huruf-huruf Al-Quran tersebut. Kemudian pada masa berikutnya ada Al-Khalil yang menambahkan harokat, ya, harokat pada penulisan Al-Quran. Pada awalnya hanya berupa huruf bunyi konsonan, lalu kemudian disusunlah ilmu nahwu, lalu kemudian diberilah titik di atas atau di bawah tulisan, dan kemudian diberilah harokat. Ya, misalnya kita sudah tahu perbedaan huruf ta dengan ya dalam penulisan, tapi kita tidak tahu kapan dia dibaca fathah, kapan dibaca kasrah atau dhammah, maka diperlukan harokat. Nah, Al-Khalil menambahkan harokat pada tulisan-tulisan Al-Quran tersebut. Lalu bagaimana percetakan? Nah, kita akan berbicara terkait Al-Quran yang awalnya sudah ditulis, dihimpun dalam bentuk mushaf, nah kemudian dicetak. Dalam sejarah itu disebutkan bahwa cetakan Al-Quran pertama itu di Bundukia, kemudian cetakan yang kedua oleh orang Jerman, dan cetakan yang ketiga di Muraki. Yang mana 3 percetakan Al-Quran di awal ini justru malah diinisiasi oleh non-Islam. Namun 3 percetakan ini sudah musnah, ya, sudah musnah, tidak ada lagi. Nah, ini terjadi pada tahun 1530 Masehi, ya, abad ke-15-16, ya.
Lanjut, pada tahun 1787 Masehi, percetakan Al-Qur'an sudah dilabel Islam, ya, sudah dilabelkan Islam dalam mushaf tersebut. Kemudian pada tahun 1828 ya, Al-Qur'an dicetak di Rusia, Kazan, Iran. 5 tahun setelah itu kemudian terbit di Tabriz. Lalu pada abad ke-20 Raja Fuad membentuk panitia khusus penerbitan Al-Qur'an. Dan kemudian masa waktu tahun 1923 para Syekh Al-Azhar ya, memotori percetakan Al-Qur'an menjadi tonggak awal dicetaknya Al-Qur'an secara masif. Lalu bagaimana dengan penulisan Al-Qur'an di Indonesia? Secara ringkas kita tahu ada yang Al-Qur'an terbitan Kemenak, misalnya ada Al-Qur'an Madinah. Nah, Al-Qur'an di Indonesia itu mushafnya diberi harokat, ya, sesuai dengan riwayat Imam Hafs Al-Mughirah yang mengikuti Imam Asim, dan kemudian nanti bersambung sanad ke Rasulullah. Nah, Al-Qur'an standar Indonesia ini lebih mirip dengan Al-Qur'an edisi Pakistan, ya, kemungkinan karena Islam masuk karena jalur dakwah melalui India atau Pakistan. Bagaimana perbedaan penulisan mushaf Indonesia dan Madinah? Ada mushaf Madinah, ada yang mushaf terbitan Kemenak Indonesia. Ya, terdapat beberapa cara penulisan yang berbeda. Misalnya di lafaz Allah, standar Indonesia lafaz Allah itu lamnya diberi harokat tegak begini, ya. Yang panjangnya dibaca 2 harokat, diberi tanda harokat tegak begini, fathah yang bentuknya tegak. Sementara mushaf Madinah lanya tetap miring aja, fathahnya seperti ini, tidak diberikan tanda tegak. Mengapa? Karena dikatakan ya sudah lazim diketahui bahwa lafaz Allah itu lanya pasti panjang 2 harokat. Dan kemudian ada misalnya ini, ya, kalau standar Indonesia domahnya jika panjang bentuknya seperti domah terbalik, ya, domah terbalik. Sementara Madinah itu diberi koma, tetap aja domahnya sama, tapi kemudian ditandai dengan tanda koma yang membuktikan panjang. Kemudian begitu juga dengan hi kasrohnya ditegakkan menandakan dibaca panjang, sementara Madinah itu diberi tanda seperti ini. Ya, ada banyak sebetulnya perbedaan penulisan antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Berikutnya kita akan bertemu pada materi Asbabun Nuzul Al-Qur'an, yang akan membahas tentang pengertian Asbabun Nuzul, cara mengetahui Asbabun Nuzul, lalu beberapa riwayat Asbabun Nuzul suatu ayat, ya, apa yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, banyaknya nuzul, ya, banyak nuzul tapi sebabnya satu, maksudnya begitu. Kemudian faedah mengetahui asbabun nuzul dan keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Lafaznya umum tapi sebabnya khusus, maksudnya demikian. Untuk sementara sampai di sini dulu topik terkait tentang nuzul Quran dan penulisannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih.